Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetana Putulandari. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas tentang investasi instrumen ekuitas dan hutang. Menurut PSAK 50, instrumen keuangan, penyajian aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Investasi instrumen ekuitas berdasarkan ada tidaknya pengaruh yang signifikan atau pengendalian perlakuan akuntansi untuk investasi di instrumen ekuitas dapat dibedakan, yaitu jika persentase kepemilikan kurang dari 20%, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Perlakuan akuntansinya yaitu nilai wajar. Persentase kepemilikan 20-50%, maka terdapat pengaruh signifikan. Perlakuan akuntansinya yaitu metode ekuitas. Jika persentase kepemilikan lebih dari 50%, maka disebut dengan pengendalian pengaruh akuntansinya yaitu konsolidasi. Namun yang perlu diingat adalah yang menentukan perlakuan akuntansi yaitu substansi dari kepemilikan tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas dapat memiliki pengaruh yang signifikan melalui kepemilikan kurang dari 20%. Metode nilai wajar. Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menimbulkan adanya pengaruh signifikan, maka berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK Nomor 55, Revisi 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi yang pertama ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. Lalu ada metode ekuitas PSAK 15 Revisi 2013. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Ada tidaknya pengaruh signifikan oleh investor atas investasi umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara, yaitu yang pertama ada keterwakilan dalam dewan direksi. Lalu yang kedua ada partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Lalu yang ketiga ada adanya interaksi material antara investor dengan investasi. Yang kelima ada pertukaran personil manajerial. Yang kelima ada penyediaan informasi teknis pokok berdasarkan PSAK 15 Revisi 2013. Entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi. Ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut di dalam laporan laba rugi. Lalu ada investasi instrumen utang. Investasi perusahaan di instrumen utang diatur dalam PSAK 55, yaitu Revisi 2014. Investasi di instrumen utang dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada pinjaman yang diberikan dan piutang. Lalu yang keempat ada aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Lalu ada penurunan nilai investasi, evaluasi, dan bukti objektif. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini telah terjadi jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut. Lalu ada pengukuran penurunan nilai. Pengukuran penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, tidak perlu dilakukan penurunan nilai. Hal ini dikarenakan perubahan nilai wajar untuk aset tersebut sudah diakui dalam laba rugi periode berjalan. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf